Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ketesi, NIM 21060031. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi bab 15 statistika lanjutan tentang analisis regresi dan kolerasi linier. Dosen penggampu Bapak Alfon Hudrianto, SEME. Analisis regresi dan kolerasi linier. Pengertian analisis kolerasi. Suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur kerataan hubungan atau kolerasi antara dua variabel. Hubungan positif dan negatif, seperti gambar di bawah ini. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat ini, inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien kolerasi. Analisis regresi dan kolerasi linier, hubungan kuat dan lemahnya suatu kolerasi. Kolerasi sempurna, kolerasi negatif sedang, tidak ada kolerasi positif sedang, kolerasi positif sempurna. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Seperti tabel yang dijelaskan di bawah ini. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2003 bunga kredit investasi 15 sampai 31. Nilai investasi 9,890. Permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Seperti determinan di bawah ini. Rumus uji T untuk uji kolerasi. T nilai hitung, R nilai koefisien kolerasi, N jumlah data pengamatan. Contoh uji untuk uji kolerasi soal seperti yang dijelaskan di bawah ini. Contoh uji untuk uji kolerasi seperti gambar yang tertera di bawah ini. Menentukan keputusan nilai hitung ternyata terletak pada daerah menolak HO. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolerasi dalam populasi tidak sama dengan nol, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien kolerasi sama dengan nol. Kolerasi dalam populasi dilambangkan dengan P2, sedangkan pada sampel R, HO bagi P sama dengan 0, H1 bagi P sama dengan 0. Tarif nyata 5% untuk uji dua arah dengan derajat bebas, menutup nilai uji T. Rumus koefisien determinan. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Menentukan keputusan nilai hitung berada di daerah menolak HO, yang berarti bahwa HO ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien kolerasi pada populasi tidak sama dengan nol, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat ternyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit.
Menggunakan MS Excel untuk mencari kolerasi. Definisi persamaan regresi. Persamaan regresi suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Kaca diagram untuk membantu menarik garis regresi. Seperti gambar di bawah ini, gambar pada kolom A. Kaca diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai KURS USD dapat digambarkan seperti gambar berikut. Gambar B. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Hubungan volume ekspor dengan cost USD seperti gambar di bawah ini. Gambar persamaan regresi, gambar A dan B. Rumus mencari koefisien A dan B. Y nilai variabel terikat Y. Intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. Slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Nilai variabel bebas X jumlah sampel. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit yang telah dicantumkan berdasarkan tabel di bawah ini. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit di gambar di bawah ini, gambar A. Standar error atau kesalahan baku pendugaan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya Y. Rumus standar error S sigma Y X standar error variabel X berdasarkan variabel X yang diketahui. Y nilai pengamatan dari Y, nilai dugaan dari Y, jumlah sampel derajat bebas N kurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Menggunakan MS Excel untuk mencari standar error X, Y. Bagian 3, statistika induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, pengertian kolerasi sederhana, uji signifikansi, koefisien kolerasi, analisis regresi, metode kuadrat terkecil, kesalahan baku pendugaan, asumsi, metode kuadrat terkecil, perkiraan interval dan pengujian hipotesis, hubungan koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Asumsi metode kuadrat terkecil. Berapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. 1. Nilai rata-rata dari error term atau expected volume untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan nilai error dari Y dan Y atau biasanya disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau korelasi asumsi ini
biasa dilambangkan sebagai berikut. J of EI, EJ dengan 0, di mana I sama J berdasarkan pada asumsi nomor 1. Pada setiap nilai X akan terdapat I, dan untuk akan ada Xj yang dimaksud dengan nilai kovarian 0 adalah nilai EI dan tidak ada hubungan dengan nilai J dan EJ dan XJ. Asumsi metode kuadrat kecil 3 varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan O2 sehingga asumsi dilambangkan dengan var. Anda perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, X3 tersebar secara spontan sebesar variannya O2 itu. Pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 standar deviation di bawah garis regresi dan 1 standar deviation di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ di mana I sama dengan J dilihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini yang dikenal dengan varian dari error bersifat konstan. 4. Varian bebas X tidak berkolerasi dengan error term E. Ini biasanya dilambangkan dengan J of EI dan XI sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A tambah BXI tambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mengaruhi, sebab apabila saling mengaruhi maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varian dari E dan X saling terpisah atau tidak berkolerasi. Rumus koefisien kolerasi R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kurang XY per N sigma X per 2 kurang X sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat sigma Y kuadrat. Koefisien determinan R kuadrat sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y kuadrat per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat tutup kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Rumus uji T untuk uji kolerasi. R kuadrat kurang N per 2 atau 1 kurang R kuadrat atau TR sama dengan 1 kurang R kuadrat per N per 2. Rumus mencari koefisien A dan B. B sama dengan N per A XY kurang A X per N A X kuadrat A kurang N kuadrat. A sama dengan A Y A X per N per B. Rumus standar error S Y X sama dengan sigma E kuadrat sama dengan sigma Y kurang Y kuadrat per N2 kurang N2.
Rumus Y tambah T S X Y per 1 per N tambah X per R X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Y nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. Nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. Standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Nilai data pengamatan variabel bebas. Nilai rata-rata pada pengamatan variabel bebas. Jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal sehingga nilai T sama dengan B kurang B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya nilai standar deviasi populasi OB sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasanya diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kurang B atau SB. Selanjutnya, probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Sehingga interval B adalah B, sedangkan dengan cara yang sama interval adalah sebagai berikut, di mana SA dan SB adalah sebagai berikut. Analisis varian atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan untuk mengukur kesalahan baku kita menghitung error, yaitu selisih Y dan Y, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y kurang Y, atau dalam bentuk lain yaitu Y kurang sama dengan Y tambah E, di mana Y nilai sebenarnya, Y nilai regresi, dan E error atau kesalahan. Tabel ANOVA, sumber keragaman, derajat bebas, sum square, mem square, regresi, jumlah variabel bebas X, SSR, MSR, kesalahan, SSE, MSE, total, dan SST.